Ada AI jadi menteri. Yes, ini ternyata beneran. Gue sempat lihat beritanya tapi gue khawatir ini clickbait. Tapi ternyata beneran dong. Jadi Albania baru saja mengangkat menteri terbarunya dan menterinya itu adalah AI. Namanya adalah Diela dan ya dia AI, bukan orang, bukan sesosok orang tua yang mengisi posisi jabatan penting di dunia politik, melainkan sebuah kode 1010 yang bertumpuk menjadi satu dan ya dia sekarang udah ada visualnya berbentuk seperti perempuan dan dia bisa diajak ngobrol. Yes, dia adalah menteri pertama di dunia yang diisi oleh AI dan bukan manusia. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi sama Albania? Albania adalah sebuah negara yang terletak di daerah Balkan, lebih tepatnya di Southeastern Europe. Gampangnya kalau masih nggak kebaca, dia itu tetanggaan sama Yunani. Baru-baru ini Albania bikin sebuah pengumuman yang menggegerkan dunia dan bener-bener gue pikir tadinya itu adalah clickbait loh. Albania appoints AI bot minister to fight corruption in world first. Skeptics wonder whether Diela, depicted as woman in traditional folk costume, will herself be corrupted. Yes, jadi di September Albania itu benar-benar mengangkat dan meresmikan menteri AI atau menteri virtual. Jadi jabatannya itu bukan menteri pertanian, menteri ekonomi atau menteri pertahanan, melainkan menteri virtual atau menteri kecerdasan buatan yang dikepalai oleh kecerdasan buatan juga dan mendapatkan title menteri juga. Ya, gue tahu kalian bingung tapi intinya kementerian dia adalah kementerian AI gampangnya dan dipimpin oleh AI. Iya, gue sendiri pun juga kayak bentar ini gimana? Albanian Prime Minister Edi Rama has put an artificial intelligence generated minister in charge of tackling corruption in his new cabinet. Diela, which means son in Albanian, was appointed on Thursday, with the leader introducing her as a member of a cabinet who is not present physically, who will ensure that public tenders will be 100% free of corruption. Seperti problem di banyak negara, korupsi adalah masalah yang cukup besar dan somehow Albania memilih Menteri AI sebagai salah satu cara mereka atau instrumen mereka untuk men-tackle korupsi ini. Dan ini yang mengajukan dan meresmikan sendiri adalah Prime Ministernya itu sendiri. Nah, sebenarnya dari sini aja gue langsung bingung gitu, kayak ini menterinya menteri beneran apa gimmick gitu, kayak apa yang berusaha untuk dicapai gitu dari AI ini. Karena setahu gue secanggih-canggihnya AI, secakap-cakapnya lu sama AI, sejago-jagonya AI di masa sekarang itu belum AI yang istilahnya mandiri gitu, bukan AI yang bisa melakukan aktivitas sendiri tanpa komen, tanpa input, tanpa data, tanpa apapun gitu. Dia akan ya diem aja gitu, dia akan dorman aja kalau nggak ada data masuk gitu. Jadi ngapain dia gitu, automated sistemnya ini ngapain gitu, dan fungsinya bagaimana, apa fungsinya, dan pertanyaan paling besar ya bagaimana cara dia melawan korupsi gitu. Kalau dia sendiri aja sebenarnya kayak ya cuman AI yang begitu gitu loh. AI yang ngapain nih? Karena yang di mindset kita semua kan kalau namanya menteri ya, lo kementerian gitu ya pasti kan orang gitu yang bikin kebijakan, yang ngeluarin program-program dan lain-lain gitu. Nah AI ini ngapain? Gue masih nggak paham sebenarnya, tapi di berita tulisannya kayak gini. Launched earlier this year as a virtual assistant on the e-Albania public service platform, Diela help users navigate the site and get access to about 1 million digital documents. So far, she has helped issue 36,600 digital documents and provide nearly 1,000 service through the platform according to the official figures. Jadi si AI ini, si Mbak Diela ini yang baru diangkat jadi menteri sebenarnya udah ada, yaitu adalah berupa program yang namanya e-Albania, dan katanya dia ini bisa berfungsi untuk memudahkan banyak orang untuk menemukan dokumen-dokumen legal yang gue masih nggak paham apakah dokumen apa yang dicari gitu loh, apakah menang tender pemerintah, apakah program-program ini apa, atau anggaran-anggarannya buat apa, terus penyerapannya gimana. Gue masih nggak dapet, gue masih mikirin gitu kayak gimana sih kerjanya, karena bener-bener minim banget ini informasi. Tapi katanya kemarin-kemarin dia itu udah berhasil ya, jadi belum kerja di menteri, baru diangkat, tapi sebagai sebuah program di Albania dia itu udah berhasil katanya memberikan mengisukan, berarti dia juga bisa ngebuat dokumen dong ya, itu adalah 36.600 digital documents gitu. Nah dokumen apa nih? Apakah dokumen-dokumen
yang dimaksud sekompleks apa gitu dan semudah apa gitu, dan provide nearly 1,000 service. Jadi apa nih yang ditanyain dan lain-lain. Kalau gua bayangin ya, maksudnya jika ini adalah program yang cukup baik, sempurna dan tidak aneh-aneh dibikin sama sebuah pemerintahan, menurut gua keren. Dalam artian gini, misalnya kayak gua gitu, gua pengen tahu gimana sih cara gua let's say bayar pajak di Albania gitu. Prosedurnya gimana, isinya kemana, atau gua langsung bisa aja kayak semacam si Diela ini jadi ChatGPT untuk pajak gua kasih tahu gua punya pajak ini, nomor segini, ini segala macam, bayarnya gimana, berarti gua hitung-hitungannya gimana, kolom ini isi apa aja. Buat lu pada yang udah pernah bayar pajak manual atau mandiri pasti paham sama apa yang gua maksud dan gua omongin gitu. Kalau kayak gitu menurut gua keren banget. Atau kayak gimana caranya berbagai macam hal yang gua nggak perlu datang ke kantor di negara Albania, ya, gua nggak perlu datang ke kantor, ternyata disediakan di situ sama AI itu, buat gua top notch banget. Apalagi katanya udah bisa issue 3.600-an dokumen, berarti dia udah bikin dokumen-dokumen legal yang kayak tinggal di rumah sesimpel ngobrol sama ChatGPT gitu, tapi yang nggak keterangannya ribet gitu, yang nggak website-nya tiba-tiba kalau di loading nggak keluar gitu, yang nggak tiba-tiba pas input data tinggal meleng dikit atau loadingnya hilang, atau pas gua masukin data pas gua back bener-bener mulai dari home lagi, atau pas gua pilih tanggal sesuatu atau apa buat ketemu tiba-tiba nggak bisa diklik, atau katanya lebih mudah karena tinggal download aplikasi, dan ternyata aplikasi yang gue download itu udah ribet minta segala macamnya, ternyata buat daftar ternyata gue mesti fotokopi lagi gitu di Albania gitu. Nah kalau itu benar berarti Albania keren banget, tapi ya lagi-lagi jadi menterinya nih ngapain gitu, apakah cuman gimmick doang, apakah cuman buat seru-seruan doang, dan masih nggak jelas gitu nih nekel korupsinya gimana nggak ngerti, nggak paham. Dan seperti yang gue bilang, ini AI kerjanya gimana gitu loh, yang input data siapa? Kalau ini AI nggak disuruh input data dan lain-lain, ya gimana cara dia nekel korupsinya? Siapa yang ngontrol di belakang? Nggak mungkin AI, lu mau bilang udah kayak Terminator, belum, kita masih jauh men. Ini AI itu masih yang kasarnya ya primitif gitu, yang masih mesti ada komen dan lain-lain gitu. Tanpa itu ya nggak bisa gitu. Berarti yang ngasih komen siapa nih? Ya itulah ketua sebenarnya, itulah pemimpin sebenarnya, itulah menteri sebenarnya, ya nggak sih? The Prime Minister did not provide details on what human oversight there might be for Diela or address risk that someone could manipulate the artificial intelligence bot. Nah ini kan jadi pertanyaan gitu, kalau semua orang bisa kontrol dia, semua orang bisa masukin input data ke dia, kan bisa bahaya gitu. Gue inget deh kalau nggak salah tuh gue nggak bisa provide beritanya, ya susah banget dicari. Jadi tuh ada kayak semacam challenge buat orang-orang untuk ngemaksa language based AI bot kayak ChatGPT gitu untuk ngasih atau ngebuka atau ngetransfer kode Bitcoin or something yang dia punya di simpanan itu ke lu. Ngerti gak sih lo? Jadi kayak lu bayangin minta ChatGPT untuk transferin duit yang dia punya semua. Misalnya ChatGPT itu emang disimpenin duit 500 miliar gitu untuk transferin ke lu. Caranya dengan cara input-input data atau input-input komen, input-input prompt tuh. Nah, apakah itu juga akan bisa terjadi ke si Diela? Nah, itu pertanyaan besar kan? Dan tadi yang nggak bisa di-provide detailnya, yang ngawasin dan yang lain-lain, ini belum ada beritanya, bahkan tadi katanya ya nggak ada gitu loh, nggak dikasih provide apa-apa tentang keterangan terhadap AI ini sebenarnya di belakangnya ada siapa, dalam artian yang oversight dan lain-lainnya. Bahkan udah banyak banget orang-orang di sana juga di Albania itu sendiri yang mengkritik. Legal experts say more work may be needed to establish the official status of Diela, who is depicted on screen as a woman in traditional Albanian folk costume. Jadi ya ini kayaknya belum bisa jadi menteri, ini cuman pengangkatannya, tapi kayaknya belum bisa secara legal gitu. Gazmen Bardi, a parliamentary group leader of Democrats, said he considered Diela ministerial status unconstitutional. Yes, seperti yang kalian sudah dengar, unconstitutional alias nggak bisa diakui secara konstitusi bahwa dia ini beneran Perdana Menteri karena undang-undangnya belum ada atau tidak cocok sama undang-undang yang ada, dan ya ini jadi kacau balau, jadi kedengarannya cuman kayak gimmick aja. Dan bahkan masyarakatnya sendiri pun juga di sana melalui berita dari sumber yang gue baca ini juga mengkritik si AI itu sendiri tiba-tiba jadi menteri. Not everyone is convinced. One Facebook user said even Diela will be corrupted in Albania. Another said stealing will continue and Diela will be blamed. Jadi kira-kira itu yang terjadi sama menteri AI. Sebenarnya bukan gimmick, tapi gimmick. Gimana ya gue jelasin ya? Kayak ini beneran terjadi dan mereka beneran melakukan itu gitu. Tapi yang mereka lakukan ternyata secara konstitusi nggak sah, nggak bisa. Dan sebenarnya pun juga nggak jelas bagaimana ketentuannya, kewenangan si AI itu, kekuasaannya, powernya bisa ngapain aja, itu juga masih nggak jelas. Nge-tackle korupsinya gimana juga masih sangat tidak jelas. Jadi ini bukan breakthrough atau terobosan terus tiba-tiba para AI bros teriak, "Weh, akhirnya future, AI is future," segala macam. Iya bang, gue juga percaya bang, AI is future bang.
doang. Cuman nggak segininya bang, AI gitu. Gue jadi inget tuh ada sebuah negara yang kemarin tuh lagi rame metaverse, terus tiba-tiba dia bikin metaverse juga gitu. Terus metaverse-nya buat apa gitu? Tahu gitu, kayak ikut-ikutan aja gitu. Negara mana gitu gue lupa tuh. Wah, big data gitu. Negaranya bilang kita juga big data gitu. Keluar tuh anggaran buat bikin big data gitu. Ini kayaknya Honduras ya, gue lupa ingat negaranya gitu. Terus tiba-tiba bikin tuh big data gitu. Udah tahu tuh jadi apa tuh ya. Ya semoga udah nggak terjadi lagi lah apa yang terjadi di Honduras ya, sama negara-negara lainnya yang kayak latah gitu sama apa yang lagi rame di dunia teknologi. Bukan berarti jangan diikutin, tapi please diikutin, tapi bener-bener diikutin dengan bener. Dan memang juga sangat bener-bener bermanfaat buat masyarakatnya, nggak cuman pakai anggaran doang. Dalam hal ini ya masyarakat Albania. Tapi kalau menurut kalian bagaimana nih kisah Albania ini nih? Apakah kalian ada kritik atau ada koreksi, atau mungkin teman-teman AI Bros mau kritik gua tentang pengertian gua tentang AI? Dan ya silakan kalian juga komentar di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Kalau udah subscribe, jangan lupa like videonya. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1, jadi coba tolonglah kalian klik channel gue dan lihat-lihat video yang menurut kalian belum kalian tonton, dan silakan kalian tonton. Dan gue juga aktif banget di sosial media lain seperti Instagram dan TikTok. Silakan follow gue di sana. Siapa tahu ada update, bisa gue update duluan di sana, karena bikin video di YouTube nggak gampang, nggak cepat lebih tepatnya ya. Mesti diedit dulu, kesian Raymond. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobering pamit undur diri, dan untuk kita semua, gue tuh ngeliat dunia tuh makin banyak nih yang mau diceritain, cuman semoga bisa keep up lah. Oke, stay clean and sound.